Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmila Azhari dengan NIM 2210912220015 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Pentingnya Pencegahan Pernikahan Dini. Fenomena pernikahan dini di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun, yang masih belum cukup matang baik fisik maupun psikologisnya. Angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan hingga saat ini masih termasuk dalam kategori yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di Kalimantan Selatan, pada tahun 2017 dan 2019 lalu, pernikahan dini di provinsi dengan ibu kota Banjarbaru ini berada di posisi paling tinggi secara nasional. Setelah sempat berada di posisi ke-6 tertinggi se-Indonesia pada 2020, angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan naik 2 tingkat ke posisi 4 pada tahun 2021. Tahun lalu, data jumlah usia pengantin di bawah 19 tahun di Kalimantan Selatan mencapai 1.232 kasus atau 15,30% dari jumlah pernikahan yang tercatat di Badan Pusat Statistik. Dari jumlah kasus pernikahan dini tersebut, korban terbanyak adalah anak perempuan dengan 81%. Faktor penyebab dari pernikahan dini diantaranya yaitu karena faktor orang tua, faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Pernikahan dini dapat terjadi melalui perjodohan atau orang tua yang terlalu mudah memberikan anaknya untuk dipinang. Terlebih lagi, jika pemuda yang meminangnya dari kalangan orang berada. Orang tua berharap dengan menikahkan anaknya dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Di zaman yang modern ini, pergaulan semakin tidak terkontrol, sehingga dapat menyebabkan remaja putri hamil di luar nikah. Pendidikan memengaruhi pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi, baik dari sisi orang tua maupun anak. Orang tua dengan pendidikan terbatas cenderung memiliki pengetahuan yang rendah pula terhadap dampak pernikahan dini. Keadaan perekonomian seseorang yang lemah atau kurang juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Ketidakmampuan orang tua dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban, maka mereka akan segera menikahkan anaknya. Secara garis besar, terdapat 3 dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, yaitu dampak psikologis, dampak kesehatan, dan dampak sosial ekonomi. Dampak psikologis mulai dari perasaan menyesal, stres, tertekan, dan terbebani. Berdasarkan penelitian Jamilah dan Raini Kartikawati pada tahun 2014, dampak psikologis dari pernikahan dini, yaitu pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran, dan menghadapi masalah rumah tangga, sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan masa remaja. Remaja yang menikah muda dan mengalami kehamilan tidak diinginkan akan cenderung minder dan tidak percaya diri. Pernikahan dini memiliki dampak kesehatan terhadap ibu maupun bayi. Masih berkembangnya alat reproduksi menyebabkan belum siapnya ibu untuk mengandung, sehingga rentan terjadi keguguran dan bayi prematur. Dampak dari sosial adalah merasa malu, takut, dan minder oleh tetangga di lingkungan rumahnya. Karena seseorang yang melakukan pernikahan dini, terutama jika hamil di luar nikah, akan segan untuk bersosialisasi dengan warga sekitar. Berdasarkan penelitian Edi Fadliana dan Sinta Larasati pada tahun 2009, 1 dari 8 narasumber yang menikah di usia muda mengalami perceraian karena pertengkaran yang disebabkan oleh emosi yang belum stabil. Dari segi ekonomi, masih banyak yang bergantung kepada orang tuanya karena belum memiliki pekerjaan tetap. Mencari pekerjaan pun menjadi sulit karena tidak mempunyai kemampuan dan pendidikan yang memadai.
Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 6 dan 7 yang masih digunakan sampai saat ini, menetapkan usia pernikahan yang tepat untuk laki-laki 19 tahun dan 16 tahun untuk wanita. Namun pada tahun 2014, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional menetapkan usia minimum pernikahan 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada laki-laki. Upaya pencegahan pernikahan dini salah satunya adalah dengan program genre. Program genre atau generasi berencana adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Adapun menurut Malhotra dan kawan-kawan pada tahun 2011, pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya, mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak, menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya, membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini. Kerugian dan dampak negatif dari pernikahan dini sangat kompleks, seperti benang kusut. Hal yang dibutuhkan remaja yang sudah terlanjur menikah dini adalah pendampingan dan pencerahan dari orang dewasa di sekelilingnya dalam menyongsong kehidupan yang mereka lalui dengan mengisi dan mengembangkan potensi diri, serta tidak menghakimi keadaan mereka. Bagaimanapun, mereka juga perlu diperhatikan dan dilindungi haknya sebagai bagian dari masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pernikahan dini di Indonesia, terutama Kalimantan Selatan, sangatlah tinggi. Pengetahuan yang kurang merupakan faktor penyebab maraknya pernikahan dini, sehingga diperlukan suatu bimbingan yang memadai untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang perkawinan di Indonesia. Orang tua harus melindungi anak dari praktik pernikahan dini, dan sebagai generasi penerus bangsa, sebaiknya anak muda harus semangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Menghindari pengaruh buruk lingkungan agar terhindar dari praktek pernikahan dini dan memikirkan serta mempersiapkan secara matang sebelum melakukan pernikahan agar nantinya tidak terjadi penyesalan. Demikian penjelasan dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.